Lagi ngapain sih, sibuk banget? Enggak, ini urusan kantor, lagi balesin chat orang kantor. Sayang, aku mau nanya deh. Menurut kamu, apa baiknya aku cari kerjaan tambahan ya? Buat apa, Mas? Nanti kamu capek loh kalau kerja 2 kali. Enggak lah. Masalahnya kan gaji bulanan aku tuh kecil banget. Aku sampai sekarang aja urusan uang bulanan aku belum bisa ngasih sama kamu. Soal macam apa coba? Apa sih sayang? Aku gak pernah permasalahin loh soal uang bulanan. Kita bangun rumah tangga ini kan bareng-bareng. Berarti uang aku, uang kamu juga. Jadi kamu gak usah khawatir. Aku punya suami yang setia dan baik kayak kamu aja aku udah bersyukur. Yang harusnya bersyukur itu aku. Tuhan tuh baik banget sama aku. Dia kasih aku istri yang baik, cantik, terus sabar, dan yang paling penting sayang banget sama aku. Aku lupa, mobil itu mesti diservis lengkap. Kayaknya sih di rekening aku nggak cukup. Kalau bisa kamu transferin aku setengahnya aja. Nanti sisanya aku yang handle. Gak apa-apa, Mas. Kamu pakai aja uang aku. Uang kamu simpen untuk keperluan kita nanti, ya? Makasih ya. Siapa? Bentar ya sayang, ini Naila klien aku nelpon. Halo Naila. Halo Mbak Elvira. Maaf ya kalau aku ganggu malam-malam Mbak Elvira. Aku minta tolong Mbak Elvira kesini ya. Aku benar-benar butuh Mbak Elvira sekarang. Kalau mau aku kambuh lagi Mbak. Rasanya aku nggak kuat untuk ngadepin semua ini Mbak. Ya udah, saya kesana sekarang. Makasih banyak ya Mbak. Mas, aku mau keluar bentar, boleh nggak? Malam-malam kayak gini kamu kemana? Ke rumah sakit, Mas. Mas, kamu ingat nggak klien aku yang aku ceritain? Dia kasihan banget, kayaknya dia lagi depresi deh, dan butuh aku untuk teman ceritanya. Kasihan loh Mas, dia itu hidup sebatang kara, dan suaminya pun kayak gitu Mas. Boleh ya? Sampai kapan sih Mas kamu ngelakuin ini sama aku? Hubungan aku sama Suster Sekar sebatas profesionalitas, karena dia sering bantu tugas kepolisian juga. Gimana? Udah dengar kan? Kalau Satria itu gak bakal suka sama kamu. Mbak, saya juga nggak ngarep. Tapi masa itu udah malam. Dan kamu tuh berhak untuk istirahat juga loh. Kamu tuh kerja nggak 24 jam. Emang nggak bisa besok? Makasih ya Mas, kamu perhatian banget ke aku. Yaudah, aku kasih tahu dia dulu kalau aku jenguknya besok. Udah. Udah, aku udah kabarin. Gitu dong. Ingat, kamu itu berhak loh untuk menolak klien. Ya. Udah. Aku ke depan dulu. Apa? Ya, beli kopi habis. Deh. Hati-hati Mas. Halo, Naila. Biar saya janji gak lama-lama. Saya benar-benar butuh Mbak Elvira sekarang. Mbak Elvira kesini ya Mbak. Oke. Saya kesana sekarang ya. Makasih banyak ya Mbak. Kaki gue kan cuman keselio doang, ngapain dironsen segala ya, dikira kaki gue patah apa. Jangan pernah disepelein, kita nggak pernah tahu kondisinya sampai kita ronsen. Kalau udah di ronsen jelas sakitnya apa. Siap, Dan. Udah ikutin aja. Kan lu tahu. Palingan ketemu sama Suster Sekar. Naik. Dan,
Ngapain pakai kursi roda segala? Ini cuma kasih lewat doang kan? Nggak usah ngeyel, naik, cepet. Naik. Nah, kalau gini lebih aman. Suster Sekar, tolong anggota saya diperiksa. Ini kakinya tadi cedera, takutnya parah. Kalau bisa di ronsen dan diambil tindakan medis ya. Saya bantu cek sebentar ya kondisinya. Permisi ya, Mas. Yang sebelah mana? Sini. Mas, ini sepertinya nggak apa-apa kok. Cuma terkilir biasa aja. Gak apa-apa. Suster salah kali. Anggota saya kesakitan kok. Sakit kan, Tar? Tar, Sakit kakinya. Coba diperiksa lagi. Karena gini ya, kami menyangkut banyak tugas. Kalau cedera, itu nggak akan optimal. Tolong di ronsen deh, diperiksa deh. Kasihan, nanti kalau dia dicuekin malah tambah parah sakitnya. Nggak semua orang kok suka nyuekin orang lain. Hanya orang yang nggak peka aja yang ngelakuin itu, ya kan? Ini kaki saya jadi diperiksa nggak sih? Jadi, ayo periksa sakit ini. Cepet, bawa. Oke. Ayo. Sus, periksa. Jutek banget. Kayaknya dokter Erik cocok banget deh sama Suster Sekar, ya kan? Iya, mereka sama-sama baik, sama-sama jomblo lagi. Kalau dokter Erik sama Suster Sekar jadian, pasti jadi couple goals banget. Aku juga ngiranya kayak gitu. Dokter Eriknya ganteng, Suster Sekarnya juga cantik. Ada dokter yang naksir sama Sekar. Bisa-bisanya. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Tapi kenapa aku harus cemburu? Enggak. Aku nggak punya perasaan apa-apa sama Sekar. Itu kan cuma karena dia mirip sama Laras. Tapi lu kan demen sama si Sekar. Biarpun awalnya karena mukanya kayak Laras. Tapi akhirnya lu kan nyaman sama tenang kalau deket dia. Parah lu. Gengsi amat sih jadi laki buat ngakuin. Kenapa dadaku jadi sesek? Aku beneran cemburu. Enggak. Nggak mungkin. Mungkin ini aku kecapean. Atau masuk angin. Rasain lu. Sesekan tuh dada. Ada hantu. Mas Dava? Kamu ngapain? Deketin Elvira? Aku capek, Mas. Aku nggak bisa ngerasain lagi kalau kamu tuh suami aku juga. Hai, kamu tahu kenapa aku ngelakuin ini semua? Buat kita, biar hidup kita tuh terjamin. Kamu terlalu nyaman, Mas, sama Elvira. Sampai kamu ngelupain aku. Aku akan bongkar semua ini ke Elvira. Kamu macam aku? Hah? Kamu tahu apa akibatnya kalau kamu macam aku? Oh, sakit, Mas. Diam! Bu Astari? Mbak Elvira? Ini pasti calon mantunya ya? Walaupun aku suka kesal sama Bella, tapi memang dia masih calon menantu terbaik buat aku. Iya, Mbak. Bu Astari udah cerita banyak soal kamu. Kapan-kapan mampir dong buat konsultasi. Nanti saya kasih free buat kamu dan calon suamimu. Boleh sih, cuman kebenaran juga saya lagi galau. Karena pasangan saya ada yang menggoda. Kalau saya boleh kasih saran dan masukan, dalam suatu hubungan emang harus ada tarik ulurnya agar pasangan nggak ngerasa terkekang. Oh ya, saya pamit dulu ya, lagi ada urusan. Oh iya, terima kasih Mbak Elvira. Terima kasih ya. Mari. Bel, kalau kamu mau jaga jarak sama Satria, kita tetap harus
harus komunikasi dan kita harus memikirkan langkah selanjutnya apa. Mana mungkin aku cuma pasrah doang. Itu gak akan pernah terjadi. Padahal maksudku cuma mau menemukan kelemahan kamu, Ben. Biar kamu gak semena-mena mentang-mentang tahu rahasiaku terhadap Laras. Permisi. Ada apa ini? Gak apa-apa, ini istri saya kayaknya harus mimpi buruk. Ya, sayang. Tadi soalnya saya sempat dengar kayak ada suara cekcok. Oh, enggak. Biasa, kita berunding doang. Mbak Naila, kelihatannya Mbak udah semakin membaik ya. Nanti kita tunggu dulu ada visit dokter, baru nanti bisa dicek dulu udah boleh pulang apa belum. Oke. Kalau ada apa-apa panggil saya aja ya. Misi. Terima kasih. Gimana kalau Sekar juga suka sama dokter itu? Mas Satria, saya mau nanya deh. Kalau pelaku KDRT itu bisa dijerat sama pasal apa sih? KDRT? KDRT ada di pasal 23 tahun 2004. Kenapa kok nanya soal KDRT? Jangan-jangan kamu jadi korban KDRT? Siapa yang KDRT kamu? Jujur sama aku siapa? Oh, aku tahu. Dokter itu kan, dokter Erik. Mana dokter Erik? Apaan sih? Dokter Erik di mana? Mas Satria apaan sih? Bisa nggak sih nggak usah so-soan care kayak gitu? Kalau ini soal pasien, jadi ada pasien yang mau mengakhiri hidupnya karena tekanan psikis. Serem banget sih. Mbak Elvira, datang lagi Mbak. Saya mau jenguk Naila. Dia maksa saya datang ke sini. Saya takut ada apa-apa sama dia, Sus. Gimana ya kabarnya sekarang? Udah membaik kok Mbak kondisinya, tapi infusnya masih dipakai. Terus itu sekarang udah ada suaminya Mbak. Pas banget ada suaminya. Jadi saya bisa langsung ketemu. Soalnya saya nggak punya banyak waktu, Sus. Oh ya, ini siapa ya? Oh, ini Mas Satria Mbak. Polisi yang biasa nanganin kasus, terus sering kerjasama sama rumah sakit ini. Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Nan, kita disuruh ke kantor, Nan. Karena ada urusan mendadak, Nan. Oh ya, Sus. Saya mau ngadain seminar tentang love relationship. Pembicaranya saya dan suami saya. Suster sama pacarnya boleh datang. Kita nggak pacaran. Kompak banget sih. Pantesan kalian cocok. Saya duluan ya. Iya. Iya, Mbak. Nanti kalau undangan digitalnya udah ada, kirim ke aku ya. Loh, apaan sih? Kan aku yang diundang. Loh, nggak dengar tadi aku juga diundang. Pelit banget sih, kirim undangan aja nggak mau. Iya. Ya. Sus! Sus, tolong Sus! Suster Sekar! Mbak, ya ampun. Mbak, ini infusnya dicabut secara paksa. Jangan-jangan Naila dibawa pergi sama suaminya. Tadi mereka masih di sini kok, Mbak. Mbak yang tenang dulu ya. Saya coba cek lagi ke admin. Mbak pulang aja. Permisi, Mbak. Kamu ngapain sih sama saya segera datang ke rumah sakit? Dia tuh udah nggak mau datang. Untung kita berhasil pergi. Kalau nggak ada nanti dia bakal nemuin kita berdua. Aku udah nggak mau lagi tutupin kebohongan ini ya, Mas. Kebohongan apa, Nay? Kamu aja nikmatin hartanya Elvira, Nay. Jangan munafik kamu. Aku nggak peduli, Mas. Kamu mau ngancam aku apapun, Mas. Aku bakal telepon Elvira dan bongkar semua ini. Lepas gak? Ngapain sih? Lepas gak? Udah, Mas. Lepas.
Woi, kenapa sih? Mukanya sumpek gitu kayak yang panik. Bang, ada pasien yang dibawa pulang tanpa lapor dulu. Itu mah biasa. Orang yang kagak mau bayar, maunya gretongan. BPJS-nya mandek. Malah bengong diajak ngomong. Mikirin apa lagi sih lu? Gak enak tahu Bang, kayak gini sama Satria. Gua demen deh. Gua malah demen si Satria kayak gini sama lu. Jadi lu tuh fokus kalau kerja. Loh, kan saya udah ngerjain tugas saya dengan baik, Bang. Setiap ada arwah yang minta tolong, pasti saya bantu. Ya itu kan emang udah tugas lu sebagai menteri arwah, men parah. Setiap arwah yang minta tolong harus dibantu. Ya, tapi kenapa ya Bang? Kok Satria sekarang ngeselin banget? Udah gak kayak dulu lagi. Emang cowok tuh suka kayak gitu. Ada yang lain kali. Ih, apaan sih? Siapa tahu.